warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mat IDN. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan soal ujian mandiri Undip 2019 kode 431. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like and subscribe channel Mat IDN dan jangan lupa untuk follow Instagram Mat IDN untuk soal dan pembahasan harian matematikanya. Soal yang pertama, di sini diketahui P sama Q bilangan real. Terus ada bentuk P kuadrat 3P plus 5 dan Q kuadrat sama dengan 3Q plus 5. Ini sama-sama bentuk kuadrat. Pertanyaannya 3PQ. Oke, kalau ini sistem persamaan, sebenarnya bisa kita tambah atau dikurangkan. Sesuai nanti dapatnya apa ya kalau ditambah atau dikurang. Karena ini bentuk kuadrat, pastinya kita bakal menggunakan bentuk yang seperti ini ya. Kalau A kuadrat min B kuadrat nih, maka nanti bisa menjadi bentuk A plus B A min B. Sedangkan kalau A kuadrat ditambah B kuadrat, bentuknya bisa jadi A plus B kuadrat min 2AB. Oke, kita coba. P kuadrat sama dengan 3P plus 5. Kita tulis dulu. Q kuadrat sama dengan 3Q plus 5. Kalau kita kurangkan, dapat apakah? Jadinya kan P kuadrat min Q kuadrat sama dengan 3P kurang 3Q. 5-nya habis ya. Sama dengan, nah yang kanan kita keluarin 3-nya. Ini jadi P min Q. Nah ternyata jadi 3P min Q. Nah P kuadrat min Q kuadrat, ini kan bentuk yang pertama. Kita bisa pecah jadi yang plus sama minus ya. Jadinya P plus Q, P min Q. Oke, ini sama-sama P min Q, kita coret ya. Ini boleh kita coret karena ini P sama Q-nya kan bilangan real ya. Dan bukan 0 nih harusnya. Sehingga kita dapatnya P plus Q sama dengan 3. Dapat 1. P plus Q sama dengan 3. Sekarang kalau persamaannya kita jumlahkan, dapat apakah? Q plus 5 ditambah yang kiri jadi P kuadrat plus Q kuadrat. Yang kanan jadi, nah ini kayak tadi ya, 3-nya keluarin. P plus Q ini setelah difaktorkan, 5 plus 5 jadinya 10. Oke, karena kita nemu P kuadrat tambah Q kuadrat, kita ubah ke bentuk yang kedua ya. Jadinya P tambah Q kuadrat dikurang 2PQ sama dengan 3P plus Q tambah 10. Karena kita udah nemu P plus Q-nya yaitu 3, coba kita masukin jadi 3 kuadrat min 2PQ sama dengan 3 kali 3 tambah 10. Ini 9, ini 9 habis ya. Jadinya min 2 PQ sama dengan 10. Berarti PQ-nya adalah min 5. Dapat PQ-nya. Dan lihat pertanyaannya kita butuh 3 PQ. Jadinya ya 3 kali min 5. Jadi sama dengan min 15. Jawabannya yang B. Soal yang kedua. Di sini diketahui MN dan K adalah bilangan real yang memenuhi sistem persamaan eksponen ya. Pertanyaannya 5 pangkat M per 5 pangkat N berapa? Oke, di sini coba kita yang pertama kita utak-atik. Dia bentuknya 5 sama 25 bilangan pokoknya ya. Berarti ini harus dijadiin kuadratin dulu ya. Ini kita kuadratkan. Semua dikuadratkan ya. Sehingga yang kiri jadi 5 pangkat M min 2N min K. Yang kanan jadi 25 kuadrat. Atau akarnya pindah ke kanan ya. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Nah, karena kita mau samain, ini jadi tetap 5 M min 2N min K. Yang ini jadi 5 pangkat 2 ketemu 2 jadi 4. Oke, ini bentuk persamaan eksponen. Kalau udah sama bilangan pokoknya, tinggal ambil pangkatnya ya. Yaitu pangkatnya M min 2N min K sama dengan 4. Nah, ini jadi seperti ini ya. Sekarang kita coba yang kedua. 25N tambah K sama dengan 5. Oke, ini 25 sama 5 dijadiin 5 pangkat ya. Ya, 25 itu 5 pangkat 2. N plus K sama dengan 5. Sehingga ini jadi 5 pangkat. Dikaliin jadinya 2N plus 2K sama dengan, nah ini juga 5 pangkat 1 aslinya ya.
Karena udah sama, kita ambil pangkatnya, yaitu 2N plus 2K sama dengan 1. Oke, kita udah punya dua persamaan. Kita tulis ulang, yaitu M min 2N min K sama 2N plus 2K. Oke, ini 2N-nya udah sama ya. Supaya hilang, ya harus ditambah 4 tambah 1, 5. Min K tambah 2K itu K. Ini habis, ini M ya. Oke, karena pertanyaannya bentuk M sama N, kayaknya nih dijadiin M sama dengan ya, yaitu 5 min K. Sekarang kita masukin ke persamaan yang kedua supaya dapat N yang bentuk K juga ya. Sehingga jadi 2N, 2K. Oh, ini nggak perlu disubstitusi ya, karena nggak ada M-nya. Sehingga langsung dijadiin 2N sama dengan 1 min 2K. Berarti N sama dengan dibagi 2 ya. 1/2 min K. Oke, selanjutnya kita langsung ke soalnya, yaitu 5 pangkat M dibagi 5 pangkat N. Sama dengan M-nya itu 5 min K per N-nya itu setengah min K. Oke, itu karena ada min K-nya sama ya. Kita ubah ke 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat min K. Ini kan sama ya, sama yang atas ya. Ini juga sama, 5 pangkat setengah dikali 5 pangkat min K. Nah, ini habis nih, sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 5 per 5 pangkat setengah. Ini tinggal kita sederhanakan saja ya. Oke, saya hapus dulu. 5 pangkat 5 sama 5 pangkat setengah ya. Per 5 pangkat N kita tadi dapat 5 pangkat 5 per 5 pangkat setengah. 5 pangkat 5 pangkat setengah itu akar ya. Akar 5. Dirasionalin jadinya akar 5 per akar 5. Jadi sama dengan 5 pangkat 5 per 5 akar 5. Jadinya 5 pangkat 4 nih ya. Akar 5. 5 pangkat 4 itu 625 akar 5. Jawabannya yang E. Oke, catatan yang sebelumnya tinggal di replay atau dimundurin aja videonya ya. Seperti itu. Soal yang ketiga, di sini ada barisan aritmatik yang udah ada rumus dari jumlah n suku pertamanya. Pertanyaannya beda dari barisan tersebut ya, atau selisih dari barisan tersebut. Oke, karena ini udah ada Sn-nya, rumus Sn-nya ya, kita sebenarnya tinggal butuh untuk nyari beda itu ya U2 min U1 ya. Nah, tetapi karena ini udah ada Sn-nya, kita bisa pakai rumus mencari UN dengan rumus Sn ya, yang ini ya. Sehingga kita tulis ulang, yaitu N sama dengan Sn min 1. Karena kita butuh beda ya, kita butuh beda berarti kita butuh U2 sama U1. Masukin aja ya angkanya. U2 sama dengan S2 kurang S1. Sama dengan S2 berarti kan jadi 2 kuadrat min 6 kali 2 kurang S1 1 kuadrat min 6 kali 1. Sama dengan berapa nih? 4 kurang 12 itu min 8. Min 1 kurang 6 itu min 5. Jadi sama dengan min 3 ya. Min 8 tambah 5. U2. Untuk U1 itu sebenarnya langsung aja ya. S1 pasti ya. S1 itu ya berarti 1 kuadrat min 6 kali 1. Jadi sama dengan 1 kurang 6 min 5. Sehingga udah dapat ya. B-nya yaitu U2 kurang U1 sama dengan min 3 kurang min 5. Jadi sama dengan min 3 tambah 5 jadi sama dengan 2. Jawabannya yang D. Soal yang keempat.
Diketahui bilangan X dan Y merupakan bilangan asli, artinya yang angkanya bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Terus 2 pangkat X 9 pangkat Y adalah faktor dari 11660. Oke, karena ini merupakan faktor, jadi si ini kemungkinan bisa jadi bentuk ini, tapi juga bisa jadi bentuk yang ada tambahan angka lainnya ya, kayak 5 kali 2 pangkat 3, 9 pangkat 4 misalkan, atau 11 kali 2 pangkat 4, 9 pangkat 3 gitu ya. Intinya yang penting ada ininya ya yang jadi faktornya. Pertanyaannya nilai terbesar dari ini ya. Oke, ini karena nilai terbesar, jadi kita harus mencari bentuk ini yang paling maksimal ya. Artinya yang paling mentok bentuk 11660 diubahnya ya. Oke, yang pertama harus kita lakukan ya cari faktor yang jadi ada bentuk ininya ya. Karena belakangnya 0, ini ada 9-nya, 9 nggak ada ya. Ini kita jadi pakai angka ini dulu ya, yaitu 9 11640 dibagi 9 kejauhannya 81 ya, karena ini nanti ada 4-nya nanti ya. Jadi dibagi 81 dapatnya 1, 116 bagi 811 dapatnya 1 kali 8181 dikurangin ini jadinya 5, 11 kurang 8, 3, 5, 6 ya. Dibagi 81 dapatnya 4, 3, 2, 4 ya. Kurang lagi jadi 3, 2, 4 lagi dapatnya 4, 10 ya. Oke, ternyata 11640 itu merupakan perkalian antara 81 sama 1440 ya. Oke, ini coba kita pecah lagi ya. Ini 81, udah pasti ini 3 pangkat 4 ya. Tapi kita butuh 9 pangkat ya, jadi pakainya yang 9 pangkat 2 ya. Kita nemu 1. Oke, sekarang kita pecahin 1440 ya. 1440 itu kan 12 kali 12 kali 10 ya. Atau 12 itu kan 2 pangkat 2 kali 3 ya. Ini juga 2 pangkat 2 kali 3, 10 itu 2 kali 5. Oke, sehingga udah kita bisa susun ya. Jadi si 11660 itu sama dengan 5 nih nggak ada temannya. 5 dikali 2 dulu ya. 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 3-nya atau 9-nya. 9-nya ada 2. Ini 1 ya. 3 kali 3 itu 9. Jadi 9-nya ada 1, 2, 3. Jadinya 9 pangkat 3. Udah, ternyata bentuk maksimal dari 11640 adalah ini ya. Sehingga yang kita dapatkan adalah X-nya 3, Y-nya 3, X-nya 5 ya. Sehingga X plus 2Y bakal kita dapatkan sama dengan X-nya 5 tambah 2 kali 3. 5 tambah 6 ya 11. Jawabannya yang B. Soal yang terakhir yaitu tentang logika matematika. Di sini ada pernyataan jika maka berarti ini termasuk implikasi yang pakai panah itu ya. Berarti kalimat utamanya adalah Anda lolos UM Undip. Ini sebagai pernyataan P misalkan. Implikasi, nah ini semua keluarga Anda senang ini berarti sikinya ya. Dan jangan lupa semua ini notasinya ini ya, A kebalik ya. Nanti ini juga bisa berubah ya, nanti semua itu lawannya beberapa atau enggak ada ya, ini lawan semua ya. Jadi jangan diabaikan kata-kata ini ya. Kalimat utamanya sebenarnya itu keluarga Anda senang. Oke, pernyataan yang ekuivalen berarti kita nyari yang bernilai sama dengan ini ya. Yang manakah? Oke, berarti untuk implikasi dia ada 2 macam. Yang pertama itu ekuivalen dengan ingkaran Q implikasi ingkaran P. Yang kedua itu bisa juga ingkaran P
Ini itu disjungsi ya. Dia kalau di kalimat itu pakainya atau ya. Ki. Nah, tinggal ya salah satu nih harusnya ya. Apakah yang atas ataukah yang bawah? Nggak mungkin dua-duanya ada ya. Berarti coba kita yang pertama. Rumus yang pertama ya, itu ingkaran ki. Berarti ingkaran ki. Semua berarti lawannya ada ya. Implikasi itu ya, berarti jika juga. Jika semua itu lawannya ada, keluarga. Oke, karena itu ingkaran berarti jangan lupa tidaknya. Tidak senang jika ada keluarga. Tidak Anda ya, jangan lupa Andanya. Anda tidak senang, maka ingkaran P-nya berarti Anda tidak lolos Undip. Apakah jawaban ini adakah? Jika maka antara D sama E. Nah, tapi ini pakai semua ya. Berarti yang satu itu nggak ada ya. Berarti bukan pakai yang pertama. Sekarang kita coba kalimat atau ekuivalensi yang kedua, yaitu ingkaran P atau Ki. Ingkaran P berarti, nah ini nggak ada jika-jikanya karena itu bukan implikasi. Berarti langsung ingkaran P. Anda, berarti ingkarannya tidak lolos ya. Tidak lolos Undip. Ini ingkaran P. Disjungsi itu kalimatnya atau. Ki-nya nggak berubah ya. Jadi tetap semua keluarga Anda senang ya. Udah, yang kedua ternyata ini ya. Berarti ada yang samakah? Anda tidak lolos Undip atau nah berarti yang A udah ada ya. Seperti itu jawabannya. Jadi tadi kita pakai yang pertama nggak ada pilihannya, nggak ada. Berarti coba yang kedua ternyata ada. Berarti dia pakai rumus yang kedua. Kalau rumus yang pertama ada ya jawabannya bisa aja yang pertama ya. Tapi ini nggak ada ya jawabannya yang kedua. Seperti itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus video pembahasan-pembahasan lainnya di channel Mati DN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.